Bella, Zain, gimana liburan kalian di Malaysia? Tanya Daisy Hemingway dengan senyum lembut. Bagi Bella, penerimaan Dalton dan Daisy selaku mertuanya pada dirinya terasa sangat sempurna. Di saat banyak pasangan lain di luar sana yang mana mendapatkan mertua yang tidak menyukai menantunya, Bella mendapatkan mertua yang luar biasa baik dan penyayang. Sekalipun Bella tidaklah selevel dengan keluarga Hemingway, tapi tak pernah pasangan itu memperlakukan Bella secara tak baik. Tidak pernah sekalipun Bella direndahkan baik dengan perbuatan, kata-kata, ataupun dengan tatapan mata. Dan Bella sangat mensyukuri itu. Baik, Tan, sahut Bella. Dari sejak menikah dengan Zain, Bella masih kesulitan memanggil mertuanya dengan mom dan dad, atau mama dan papa seperti apa yang terkadang Zain gunakan untuk memanggil mereka. Tapi Daisy Hemingway juga tak terlalu menuntut Bella untuk memanggilnya dengan mama atau mom. Itu bukan liburan, mom, tapi kerja, sahut Zain menampik. Ya, memang kerja tapi kan sambil liburan bisa kan? Kata Daisy sambil tersenyum dan menatap penuh arti pada Zain, kemudian Bella. Kalau Zain terlalu sibuk bekerja, kamu harus ingetin, Bel. Jangan sampai dia melupakan kamu sebagai istrinya. Cari uang ya cari uang, tapi istri harus dinomor satukan. Kalau dia nggak terima, jewer aja kupingnya itu biar panjang, oke, Bel. Bella tertawa kecil mendengar candaan Daisy Hemingway. Dia melirik Zain yang tersenyum masam. Lah iya, kamu itu perlu diingetin jangan sampai gila bekerja ini aja badan sampai kurus begini. Kamu terlalu gila bekerja. Ingat loh, Zain, sekarang kamu udah menikah, jadi selain kerja cari uang, kamu pun punya tanggung jawab lain. Bicara seperti itu, Daisy malah mendapat tarikan di lengannya oleh sang suami. Sudahlah, Mom, biarkan mereka jangan tuntut ini itu terus. Ayo, kita ketemu sama tamu lain. Itu ada Direktur BUMN terkenal, bisik Dante pada Daisy. Kemudian pada Zain dan Bella, Dante berkata lagi, kami menyapa bapak itu dulu, ya, Zain, Bella. Lia, Dad. Iya, Om. Begitu jawab Bella dan Zain bersamaan. Setelahnya, mereka mulai berbaur dengan tamu lainnya dan menyalami beberapa orang penting di sana. Setelah berbagai bincang dan sapa menyapa, Zain mulai mengajak Bella duduk. Lagi pula, makan malam sudah akan dimulai. Bella masih memindai sekelilingnya mencari-cari keberadaan Zah. Namun, sampai makan malam dimulai, Zah tidak juga menampakkan dirinya. Hanya Rensi yang terlihat hadir dengan kedua kakak lelakinya, Adam dan Fred. Dan masih seperti pada waktu dulu, ketika sepasang mata Rensi hinggap di wajah Bella, wanita itu menatapnya tajam. Bella cepat-cepat melengos menghindari tatapan tajam Rensi. Lalu di mana Zah? Bukankah Zah sudah pulang ke Jakarta? Hati kecil Bella bertanya. Tapi kesedihan membuat Bella terus menatap makanan di depannya dan menyuap dirinya dengan sangat perlahan. Apa yang tersaji di hadapannya saat ini sangatlah lezat. Tapi, di lidah Bella semua terasa biasa saja. Bahkan selera makannya sudah menguap. Bella, kenapa nggak dimakan? Kamu lagi sakit? Tanya Daisy pada Bella yang sedari tadi dia memperhatikan. Bella tampak termenung. Enggak kok, Tan. Hanya lagi nggak sengaja melamun aja, jawab Bella seadanya. Jawaban apa lagi yang harus dia berikan? Ah, kamu, Bel. Masa melamun aja nggak sengaja? Ini dimakan yang banyak. Tante dengar kamu paling doyan ikan gurame saus lada hitam kan? Tanya Daisy lagi. Bella mengangguk. Karena itulah Daisy menyendokkannya 2 potong daging ikan beserta sausnya ke dalam piring Bella. Makasih, Tan. Nggak perlu repot-repot sebenarnya, Tante.
Biar Bella ambil sendiri saja, Tan. Daisy tersenyum lembut pada Bella yang duduk di hadapannya. Setiap tamu yang hadir dikelompokkan per satu meja bundar. Nggak apa-apa, sekali-sekali tante yang ambilin. Daisy tersenyum lagi. Ngomong-ngomong, tante dengar kalian lagi rencanain momongan, iya? Tanya wanita itu lagi sambil tersenyum manis. Bella hampir saja tersedak andai dia tidak ogah-ogahan makan sedari tadi. Zain pun tak kalah terkejutnya. Mom. Protesnya pada sang ibu. Mom dengar dari Rensi pasti. Tebaknya lagi. Iyalah, mau dari siapa lagi? Yang mendengar rencana inseminasi mereka hanyalah Rensi dan Zah. Tapi Zah tidak mungkin memperbincangkan hal seperti itu, bukan? Jadi, kemungkinan yang tersisa hanyalah tinggal Rensi saja. Nggak penting Mom dengar dari siapa. Yang penting benar apa enggak? Bener kan? Mom bahagia sekali kalau benar. Sudah nggak sabar nih mandiin baby. Daisy terkekeh kecil membayangkan kegiatan yang paling disukainya, juga yang paling dia kuasai dibandingkan ibu-ibu lain di lingkungan sosialnya. Pandangan Daisy terus menatap Bella dan Zain bergantian. Sangat berharap mendengar jawaban iya dari keduanya. Bella tak berani menjawab, karena dia tahu yang dimaksud Zain. Inseminasi itu adalah proses pengobatannya yang tidak bisa dia bicarakan pada siapapun, termasuk ibunya sendiri. Jadi, Bella diam dan menyerahkan pada Zain untuk menjawabnya. Terdengar suara Zain menjawab pelan. Doakan saja, Mom. Kalau iya apa enggaknya, belum tahu. Ya, jawaban yang aman, pikir Bella. Tidak mengiyakan, tidak juga mitidakan. Ya, tentulah Mom selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Ya, sudah. Kalau bisa benar-benar dilaksanakan ya rencana kalian itu. Jangan cuma menjadi kabar burung saja. Oke. Kata Daisy lagi sebelum dia melanjutkan makannya kembali. Bella dan juga Zain hanya bisa mengangguk pelan. Mereka semua kembali melanjutkan makan. Dan ketika santapan makan malam itu telah selesai dan para pelayan membereskan segala piring-piring kotor dari meja, tiba-tiba saja Opa Oscar berseru lantang pada semua tamunya. Tring tring tring. Denting gelas kristal dibunyikan oleh asisten Opa Oscar. Pria tua itu sudah bangkit dan berdiri di hadapan seluruh tamu. Setelah semua pasang mata di sana menatap ke arahnya, Opa Oscar berkata dengan lantangnya. Malam ini aku ingin mengumumkan sesuatu yang sangat istimewa. Sedikit kericuhan terdengar. Semua yang hadir bagai menebak-nebak apakah yang hendak disampaikan oleh pria tua yang di masa mudanya itu telah berhasil membangun beberapa perusahaan dan mengantar setiap perusahaan itu ke titik sukses masing-masing. Dengan ini, aku ingin menyampaikan bahwa aku resmi pensiun dari dunia bisnis. Mungkin selama ini aku memang sudah pensiun. Tapi, aku masih memegang sejumlah besar saham dari The Hemingway Group. Untuk itu, malam ini aku ingin membuat pengumuman bahwa saham-saham itu akan kuserahkan dengan pembagian rata dan adil pada semua cucu lelakiku. Tepuk tangan menggelegar di penjuru ruangan itu. Para tamu antusias bertanya siapa dari cucu Opa Oscar yang akan mewarisi semua sahamnya itu. Apakah pria tua itu berniat membaginya sama besar? Di tengah pertanyaan itu, Opa Oscar berkata lagi, seperti yang kalian ketahui, cucu laki-lakiku ada 2 saja. Maksudku cucu langsung. Tapi untuk hal ini aku membuka peluang pada cucu laki-laki yang tidak langsung juga. Tapi, ada syarat yang harus dipenuhi. Apa, Opa? Tanya Adam yang terlihat begitu bersemangat. Dia tak menyangka jika dia dan Fred bisa mendapat kemungkinan untuk mendapatkan saham Opa Oscar. Dan ini kesempatan emas.
Jumlah saham yang ada di tangan Opa Oscar akan langsung membuat siapapun yang menerimanya menjadi salah satu dari 10 pria terkaya di Indonesia. Bahkan mungkin di seluruh Asia. Oke, ada yang sudah tak sabar rupanya. Apa? Opa? Seru yang lainnya terpancing rasa penasaran. Aku akan membagikan seluruh sahamku secara rata pada cucu lelakiku. Bagi yang sudah menikah, syaratnya hanya segera berikan momongan sebelum pertengahan tahun depan. Setidaknya, benih itu sudah jadi di dalam rahim. Seluruh tamu kembali riuh mendengar persyaratan Opa Oscar. Hampir seluruh dari mereka beranggapan ini adalah cara cerdik untuk mendesak cucu lelakinya untuk segera memberikan momongan. Setelah suasana ricuh berlalu, Opa Oscar kembali lagi berkata, bagi yang belum menikah, syaratnya mudah saja. Segera langsungkan pernikahan sebelum pertengahan tahun depan. Hanya dengan memenuhi persyaratan inilah kalian akan mendapatkan bagian kalian dalam saham-saham yang kumiliki. Jika tidak, bagian kalian akan aku sumbangkan secara random. Suasana kembali ricuh. Semua tahu bahwa hanya ada 4 saja cucu lelaki Opa Oscar. Zah, Zain, Fred, dan Adam. Dari mereka berempat, hanya Zain yang sudah menikah. Itu berarti Zain harus segera memberikan momongan jika ingin mendapatkan saham warisan itu. Bella memandangi Zain dengan tatapan prihatin. Jika anak yang dikandung Bella diklaim Zain, pria itu tentu bisa mendapatkan bagiannya. Tapi jika anaknya diambil Zah, itu berarti Zain takkan mendapatkan bagiannya. Entahlah, Bella pun tak tahu harus berharap apa pada Zain. Bayi di perutnya bukanlah hak Zain, meskipun Bella tetap berharap dia bisa merawat dan membesarkan bayinya sendiri, tidak diambil oleh Zah. Tapi, di sebagian hati Bella, dia pun tetap berharap jika bayinya nanti bisa mengenal ayahnya dengan baik. Di tengah pemikirannya itu, Zah tiba-tiba terlihat ada di sudut ruangan, berdiri bersandar di tembok, sambil menatap kelam ke arah depan. Dan seakan pandangan Bella penuh daya magnetik, Zah juga menoleh ke arahnya. Mereka bertatapan, kemudian Zah berlalu dan pergi dari ruangan itu. Degup jantung Bella berdetak tak karuan. Tapi sedetik kemudian hanya perih yang menyayat hatinya saat dia teringat syarat dari Opa Oscar agar semua cucu lelakinya bisa kebagian saham warisannya. Menikah. Mereka yang masih single, harus menikah. Apakah Zah akan menikah demi mendapatkan saham warian itu? Hati Bella meringis perih. Dia tak rela. Zah, aku ingin bertemu. Kita harus bicara. Bella mengetikkan kalimat itu namun jarinya ragu-ragu menekan tombol kirim pada Zah. Mereka sudah kembali ke rumah. Bella dan Zain sudah berada di kamar, dengan Bella berada di atas tempat tidur, hendak menyelinap ke balik selimut. Tapi suara Zain mengejutkannya. Bella, ada baiknya kita tidur berpisah kamar. Aku nggak ingin kamu tertular. Biar bagaimanapun batukku ini disebabkan oleh jamur. Ya, walaupun pada manusia sehat jamur ini tidak bisa menyebabkan penyakit, tapi saat badanmu drop, kamu bisa tertular. Itu kata Zain ketika dia selesai dari kamar mandi dan melihat Bella duduk di atas tempat tidur, menyalakan televisi. Oh, oke, Zain. Aku akan pindah. Bella yang tak berpikiran buruk pada Zain, oke-oke saja diminta pisah kamar. Tapi saat Bella hendak beranjak, Zain menahannya lagi, biar aku saja yang pindah. Kamu tetaplah di kamar ini. Ah, jangan. Biar kamu saja yang di kamar ini. Kamar ini memang punyamu sedari dulu. Zain menggeleng. Enggak, ini kamar utama dan kamu istriku. Lebih baik kamu tidur di sini. Enggak apa-apa, Zain. Biar aku yang pindah saja, barang-barang Mil semua sudah di sini kan. Dan kamu pun juga sudah letih.
Jadi kamu lebih baik cepat istirahat. Barangku nggak banyak. 1 kali angkat sudah cukup. Pada akhirnya, Zain mengalah. Bella yang membawa pakaian-pakaiannya dan pindah ke kamar tamu. Di sana, Bella mengatur pakaiannya dalam lemari. Ketika selesai Bella duduk dan membuka-buka ponselnya tanpa sadar jarinya mengeklik galeri. Di tengah-tengah tumpukan foto yang ada di sana, masih terpampang jelas fotonya bersama Zah kala masih menjadi sekretaris Zah. Bella terdiam seketika itu juga. Tatapannya tak mampu beralih dari foto itu. Hatinya berdenyut perih dan hanya Tuhan yang tahu betapa dia merindukan Zah. Kini jempolnya menari-nari di atas keyboard pesan. Fotonya bersama Zah kala dulu masih menjadi sekretaris Zah terlihat oleh Bella di bertanya-tanya apa dia masih pantas mengirimkan pesan pada Zah. Zah, aku ingin bertemu. Kita harus bicara. Pada akhirnya, Bella menekan juga tombol send. 2 garis centang langsung tercetak di samping pesannya. Bella menunggu dengan jantung berdegup kencang dan hati penuh berharap. Tak lama kemudian, 2 centang itu berubah menjadi warna biru. Bella semakin berdebar tak karuan. Jarinya sudah mengarah ke tombol video, tapi Bella kemudian menahan dirinya untuk tidak menekan tombol itu. Bella harus menunggu Zah membalas pesannya, bukan meneror Zah untuk bicara padanya. Balasan dari chat Zah yang berfoto profil yang hanya berupa inisial nama Zah saja, tiba sesaat kemudian. Tapi Bella melemas ketika membacanya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua yang perlu kita bicarakan sudah kubicarakan dengan Valdo. Bella menatap pesan itu tak berkedip. Setega itu Zah padanya, tidak ingin berbicara langsung lagi dengannya. Semua harus melewati Valdo. Padahal Valdo itu asisten Zain bukan asistennya. Kenapa Zah malah bicara lewat Valdo? Bella kemudian mengetik dengan cepat. Tapi di tengah-tengah Bella sedang mengetik, foto profil Zah tiba-tiba menghilang. Bella merasa aneh. Tidak pernah Bella melihat Zah menghapus foto profilnya. Bahkan menggantinya pun tidak pernah. Meski heran, Bella tetap mengetikkan pesan balasannya hingga selesai. Tapi aku perlu bicara padamu secara langsung, Zah. Please, mari kita bertemu. Sebentar saja. Tidak mungkin aku bisa membicarakan semua yang ingin kusampaikan padamu lewat Valdo terus. Lagian, Valdo adalah asisten Zain. Dia pasti akan menyampaikan semuanya pada Zain. Please, Zah please. Bella mengirimkan lagi balasannya untuk Zah. Namun kali ini, pesannya itu hanya centang 1. Bella terheran. Dia menatap nama Zah yang ada di samping foto profil yang kosong itu. Lama Bella menatap, tapi tidak kunjung muncul informasi kapan terakhir kalinya Zah aktif di chat itu. Hati Bella semakin mencelos menyadari bahwa Zah pastilah telah memblokir nomor ponselnya. Zah memblokir pesan chatnya. Apakah itu berarti Zah benar-benar tidak ingin bicara sepatah kata pun lagi padanya? Lalu bagaimana dengan anak yang ada dalam kandungannya? Perih mengiris hatinya, Bella tiba-tiba teringat akan pesan Opa Oscar semalam. Apakah ini berarti Zah memutuskan untuk menutup segala hal tentang mereka karena dia hendak mencari kekasih lain demi mencairkan saham warisan dari Opa Oscar? Hati Bella semakin teriris perih. Tidak. Bella menggeleng. Semoga semua pemikirannya itu tidak benar. Dia tidak ingin Zah seperti itu. Pagi keesokan harinya, Bella bagai kembali ke masa beberapa minggu lalu. Masa di mana dia masih diam-diam menemui Zah, masa di mana dia masih menyusun rencana konspirasi bersama Zah agar Zain tidak mengetahui kehamilannya. Namun kini, masa itu menjadi terbalik. Kini dirinya yang menyusun rencana konspirasi bersama Zain, demi bisa melalui tekanan yang ditebarkan Zah. Entah kau sudah mendengar atau belum,
tapi Zah menghubungi Valdo kemarin. Zain berkata pelan saat Bella mulai membuat roti panggang perempuan yang sedang mengoleskan mentega ke permukaan roti itu sampai terhenti gerakannya. Begitukah? Tanya Bella teringat akan dirinya yang diblokir Zah. Bella merasakan lagi perih dokter hati. Lalu apa yang dikatakannya? Zain meletakkan cangkir teh yang baru saja singgah di bibirnya. Teh herbal spesial yang dia beli dari dataran Tiongkok demi bisa menambah stamina dan daya tahan tubuhnya. Pria itu berkata lagi pada Bella, dia tidak akan mengganggumu lagi. Tapi dia tetap menginginkan anaknya, sehingga pada saat kamu melahirkan nanti, dia akan mengambil anak itu. Pisau yang ada di tangan Bella, yang dia gunakan untuk mengoles mentega ke permukaan roti itu terjatuh dari tangan Bella dan berdenting di lantai. Sekalipun Bella pernah mendengar Zah mengatakan hal ini sebelumnya, tapi tetap saja, mendengar Zah menekankan lagi hal yang sama bagaikan mendapatkan todongan pisau yang sama dari Zah. Sungguh perbuatan yang sangat menyakiti hatinya, dari seseorang yang sangat dia cintai. Hati Bella meringis perih dan air mata itu merebak, tak mampu ditahannya sekuat apapun dirinya berusaha menahan tangis. Bella, panggil Zain dengan nada suaranya yang prihatin. Zain tahu betapa Bella merasa sakit di hatinya. Dia prihatin atas kesakitan Bella. Tapi Zain hanya sebatas itu saja. Zain bangkit dari duduknya dan menghampiri Bella. Pisau yang terjatuh tadi ada di dekat kakinya. Zain mengabaikan pisau itu dan menggenggam kedua tangan Bella. Isak tangis Bella semakin menjadi dan air mata itu luruh tak terelakkan lagi. Zain menang Bella dalam pelukannya. Relakan dia, Bella. Ada aku di sini. Sekalipun aku memiliki penyakit ini, tapi hatiku bisa mencintaimu lebih daripada dia, Belle, janji Zain penuh kesungguhan. Mendengar kata-kata Zain itu, Bella menghapus air matanya dan mengangkat wajahnya pada pria yang berstatus suaminya itu. Maafkan aku, Zain. Tidak seharusnya kita sebagai suami istri membahas hal semacam ini. Tidak seharusnya. Nggak apa-apa, Belle. Bagiku, sekalipun kamu nggak mencintaiku, aku sudah cukup bersyukur bisa mendapatkan kamu dengan status sebagai istriku. Begitu saja aku sudah sangat bahagia, Bella. Bella kembali menunduk mendengar kata-kata Zain. Entah kenapa, penerimaan Zain ini membuatnya semakin dililit rasa bersalah. Andai dirinya bisa mencintai Zain, Bella tak perlu merasa bersalah sampai seperti ini. Pernikahan mereka pastilah akan sempurna adanya. Maafkan aku, Zain, kata Bella lagi pada akhirnya. Zain mengurai pelukan mereka dan menatap Bella. Suatu hari nanti, aku berharap bisa mendengar kata terima kasih dari bibirmu. Mungkin terima kasih padaku karena telah mempertahankanmu. Tapi, jangan terus-terusan maaf, oke? Bella diam, tidak mengangguk, tidak juga menolak. Bella hanya bisa diam dan membiarkan saja Zain dengan pemikirannya sendiri. Tapi bagaimana aku bisa menghadapi dia nanti? Dia hanya ingin datang saat aku sudah melahirkan dan itu pun untuk mengambil anakku. Lalu aku harus apa, Zain? Apa aku harus menyerahkannya begitu saja? Apa aku sebagai ibunya tidak berhak melihat anakku sendiri? Aku yang mengandung, yang melahirkan, lalu dia ingin mengambilnya begitu saja. Bella semakin terisak-isak. Zain menghela napasnya dan menatap Bella. Aku rasa dia melakukan itu agar kita tidak bisa menjadikan anak itu sebagai tiket untuk mengklaim saham warisan Opa Oscar. Menurutmu bagaimana, Belle? Kata-kata Zain langsung ditepis Bella dengan gelengan kepalanya. Tidak mungkin Zah seperti itu. Aku tahu dia. Jika memang adanya anak akan membuat dirinya mendapatkan warisan, aku yakin Zah tetap tidak akan menggunakan anaknya sebagai tiket untuk mengklaim warisan itu. Begitupun sebaliknya.
Dia pun takkan menggunakan anaknya sebagai cara untuk menghalangi kita mendapatkan saham warisan itu. Di luar dugaan Bella, Zane tersenyum lemah. Benarkah, Belle? Apa kau yakin dia takkan menjadikan anaknya sebagai penghalang bagi kita untuk mendapatkan saham warisan itu? Karena menurutku, dia bahkan akan segera membawa seorang kekasih ke hadapan kakek. Kita lihat saja, dalam waktu beberapa bulan ini, pasti kita akan segera mendapatkan undangan pernikahan dan sah. Lalu bagaimana dirimu? Kau akan ditinggalkannya, Bella. Karena itulah, lupakan dia dari sekarang. Kamu fokus saja pada kehamilanmu. Ketika saatnya tiba untuk melahirkan, aku akan membantumu, Belle. Kau tinggal pilih saja mau bagaimana. Kata, mau bagaimana membuat Bella mengangkat wajahnya dan menatap Zane. Pria itu tersenyum lembut, tapi penuh ide cemerlang yang licik. Pertama, aku bisa membawamu melahirkan di negara yang tidak akan diketahui sah. Bahkan terpikir tentang negara itu pun sah takkan mungkin. Kedua, kita melahirkan di Singapura seperti rencanamu sebelumnya. Tapi, aku akan membantumu menyembunyikan bayimu. Aku akan memastikan Zah pulang dari rumah sakit bersalin dengan tangan kosong, atau dia pulang dengan menggendong bayi, tapi bayi yang lain, bukan bayimu. Pilihan ada di tanganmu, mau pilihan nomor berapa, Bella?